Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Pengawas alat dan mesin pertanian adalah pegawai negeri sipil PNS atau P3K, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap alat dan mesin pertanian. Kementerian yang membawahi formasi jabatan fungsional ini adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Contohnya, seorang pengawas alat dan mesin pertanian dapat bertugas untuk mengawasi kinerja mesin panen padi di sebuah daerah. 2. Tanggung jawab pengawas alat dan mesin pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011 tentang jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian dan angka kreditnya. Tanggung jawabnya antara lain melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian, memberikan bimbingan teknis, dan menyusun laporan hasil pengawasan. Contohnya, seorang pengawas alat dan mesin pertanian bertanggung jawab untuk memastikan mesin panen padi di suatu daerah digunakan dengan benar dan dipelihara dengan baik. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur formasi jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian antara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011 tentang jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian dan angka kreditnya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 4. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi pengawas alat dan mesin pertanian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011 antara lain. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Memberikan bimbingan teknis penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Menyusun laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian. Contohnya, seorang pengawas alat dan mesin pertanian bertugas untuk melakukan inspeksi rutin terhadap mesin panen padi di suatu daerah, memberikan bimbingan teknis kepada petani tentang cara menggunakan dan memelihara mesin tersebut, serta menyusun laporan hasil pengawasan. 5. Fungsi pengawas alat dan mesin pertanian antara lain. Memastikan alat dan mesin pertanian digunakan dengan benar dan efisien. Memastikan alat dan mesin pertanian dipelihara dengan baik untuk memperpanjang masa pakainya. Memastikan alat dan mesin pertanian berfungsi dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Memberikan bimbingan teknis kepada petani atau pengguna alat dan mesin pertanian. Contohnya,
Seorang pengawas alat dan mesin pertanian berfungsi untuk memastikan mesin panen padi di suatu daerah digunakan dengan benar dan dipelihara dengan baik, sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan meningkatkan produktivitas panen padi di daerah tersebut. 6. Standar operasional prosedur (SOP) dan cara kerja pengawas alat dan mesin pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011. Secara umum, SOP dan cara kerjanya meliputi menyusun rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian, melakukan inspeksi lapangan terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian. Menyusun laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan. Contohnya, seorang pengawas alat dan mesin pertanian menyusun rencana kerja untuk melakukan inspeksi rutin terhadap mesin panen padi di suatu daerah, melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan mesin digunakan dan dipelihara dengan benar, memberikan bimbingan teknis kepada petani pengguna mesin, dan menyusun laporan hasil pengawasan serta rekomendasi perbaikan jika diperlukan. 7. Uraian tugas pengawas alat dan mesin pertanian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011 antara lain. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian sesuai dengan rencana kerja. Memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian. Menyusun laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian. Contohnya, seorang pengawas alat dan mesin pertanian bertugas untuk melakukan inspeksi terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin panen padi di suatu daerah sesuai dengan rencana kerja, memberikan bimbingan teknis kepada petani pengguna mesin, menyusun laporan hasil inspeksi, dan mengevaluasi serta menyempurnakan hasil pengawasan jika diperlukan. 1. Seorang pengawas alat dan mesin pertanian melakukan inspeksi terhadap sebuah mesin panen padi dan menemukan bahwa komponen utama mesin tersebut sudah aus. Tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Menghentikan penggunaan mesin tersebut dan memberikan rekomendasi untuk penggantian komponen yang aus. B. Melanjutkan penggunaan mesin tersebut sampai akhir musim panen. C. Menyarankan pengguna untuk melakukan perbaikan sendiri terhadap komponen aus. D. Tidak melakukan tindakan apapun dan membiarkan mesin terus digunakan. E. Memberikan sanksi kepada pengguna mesin karena tidak melakukan perawatan dengan benar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. Menghentikan penggunaan mesin tersebut dan memberikan rekomendasi untuk penggantian komponen yang aus. Sebagai pengawas alat dan mesin pertanian, tindakan yang tepat adalah menghentikan penggunaan mesin yang komponen utamanya sudah aus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberikan rekomendasi untuk penggantian komponen tersebut. Tindakan ini sesuai dengan tanggung jawab pengawas dalam memastikan alat dan mesin pertanian digunakan dengan benar dan aman. 2. Peraturan pemerintah apa yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian? A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011 tentang jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian dan angka kreditnya. C. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. D. Semua jawaban di atas benar. E. Tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang jabatan fungsional ini. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Permentan OT 140/11/2011 tentang jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian dan angka kreditnya. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian, termasuk tugas, tanggung jawab, wewenang, dan angka kreditnya. 3. Dalam melakukan pengawasan terhadap alat dan mesin pertanian, tugas apa yang paling utama bagi seorang pengawas? A.
Memastikan alat dan mesin pertanian digunakan dengan benar dan efisien. B. Memastikan alat dan mesin pertanian dipelihara dengan baik untuk memperpanjang masa pakainya. C. Memastikan alat dan mesin pertanian berfungsi dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. D. Semua jawaban di atas benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban di atas benar. Tugas utama seorang pengawas alat dan mesin pertanian adalah memastikan alat dan mesin pertanian digunakan dengan benar dan efisien, dipelihara dengan baik untuk memperpanjang masa pakainya, serta berfungsi dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga aspek tersebut merupakan tanggung jawab utama dari seorang pengawas alat dan mesin pertanian. 4. Dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian, hal apa yang harus diutamakan oleh seorang pengawas? A. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan memberikan kesempatan untuk bertanya. B. Menekankan pentingnya membaca buku petunjuk penggunaan alat dan mesin pertanian. C. Memberikan pelatihan praktik secara langsung kepada pengguna. D. A dan C benar. E. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban di atas benar. Dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian, seorang pengawas harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami, memberikan kesempatan untuk bertanya, menekankan pentingnya membaca buku petunjuk penggunaan, serta memberikan pelatihan praktik secara langsung. Semua aspek tersebut penting untuk memastikan pengguna memahami dan dapat menggunakan alat dan mesin pertanian dengan benar dan aman. 5. Dalam menyusun laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian, informasi apa yang paling penting untuk dicantumkan? A. Identitas pengguna alat dan mesin pertanian. B. Kondisi terkini alat dan mesin pertanian yang diawasi. C. Rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan. D. B dan C benar. E. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah D. B dan C benar. Dalam menyusun laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian, informasi yang paling penting untuk dicantumkan adalah kondisi terkini alat dan mesin pertanian yang diawasi serta rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan. Informasi ini sangat penting untuk memastikan tindak lanjut yang tepat dilakukan terhadap alat dan mesin pertanian yang diawasi. 6. Seorang pengawas alat dan mesin pertanian menemukan bahwa sebagian besar petani di suatu daerah tidak memahami cara pemeliharaan mesin panen padi yang benar. Tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Memberikan sanksi kepada petani yang tidak memelihara mesin dengan benar. B. Mengusulkan untuk mengganti semua mesin panen padi di daerah tersebut dengan mesin baru. C. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani tentang cara pemeliharaan mesin panen padi yang benar. D. Tidak melakukan tindakan apapun karena petani dianggap sudah memahami cara pemeliharaan mesin. E. Merekomendasikan agar semua mesin panen padi di daerah tersebut tidak digunakan sementara waktu. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani tentang cara pemeliharaan mesin panen padi yang benar. Sebagai pengawas alat dan mesin pertanian, tindakan yang tepat adalah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada petani agar mereka memahami cara pemeliharaan mesin panen padi yang benar. Tindakan ini sesuai dengan tanggung jawab pengawas dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian. 7. Dalam melakukan inspeksi terhadap mesin panen padi, hal apa yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang pengawas? A. Memeriksa kelengkapan suku cadang mesin. B. Memastikan mesin digunakan sesuai dengan prosedur operasional standar. C. Mengingatkan pengguna untuk selalu membaca buku petunjuk penggunaan mesin. D. Mengamati kinerja mesin saat dioperasikan. E. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban di atas benar. Dalam melakukan inspeksi terhadap mesin panen padi,
Hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang pengawas antara lain memeriksa kelengkapan suku cadang mesin, memastikan mesin digunakan sesuai dengan prosedur operasional standar, mengingatkan pengguna untuk selalu membaca buku petunjuk penggunaan mesin, serta mengamati kinerja mesin saat dioperasikan. Semua aspek tersebut penting untuk memastikan mesin panen padi digunakan dengan benar dan aman. 8. Seorang pengawas alat dan mesin pertanian menemukan bahwa mesin panen padi di suatu daerah sering mengalami kerusakan. Tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Merekomendasikan untuk mengganti semua mesin panen padi di daerah tersebut dengan mesin baru. B. Mengidentifikasi penyebab kerusakan mesin dan memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi. C. Memberikan sanksi kepada pengguna mesin karena dianggap tidak melakukan perawatan dengan benar. D. Tidak melakukan tindakan apapun karena kerusakan mesin dianggap hal yang wajar. E. Melarang penggunaan mesin panen padi di daerah tersebut sementara waktu. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Mengidentifikasi penyebab kerusakan mesin dan memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi. Sebagai pengawas alat dan mesin pertanian, tindakan yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab kerusakan mesin panen padi secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan ini sesuai dengan tanggung jawab pengawas dalam memastikan alat dan mesin pertanian berfungsi dengan baik. 9. Dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian, metode apa yang paling efektif untuk digunakan? A. Memberikan pelatihan secara teori melalui ceramah. B. Memberikan pelatihan praktik secara langsung di lapangan. C. Memberikan buku panduan penggunaan alat dan mesin pertanian. D. B dan C benar. E. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah D. B dan C benar. Dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian, metode yang paling efektif adalah memberikan pelatihan praktik secara langsung di lapangan serta memberikan buku panduan penggunaan alat dan mesin pertanian. Kombinasi kedua metode tersebut akan membantu pengguna memahami secara teori dan praktik tentang cara menggunakan dan memelihara alat dan mesin pertanian dengan benar. 10. Seorang pengawas alat dan mesin pertanian menemukan bahwa mesin panen padi di suatu daerah sering mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan rutin. Tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Memberikan sanksi kepada pengguna mesin karena tidak melakukan pemeliharaan dengan benar. B. Melarang penggunaan mesin panen padi di daerah tersebut sementara waktu. C. Memberikan pelatihan kepada pengguna mesin tentang cara pemeliharaan rutin yang benar. D. Mengusulkan untuk mengganti semua mesin panen padi di daerah tersebut dengan mesin baru. E. Tidak melakukan tindakan apapun karena kerusakan mesin dianggap hal yang wajar. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan pelatihan kepada pengguna mesin tentang cara pemeliharaan rutin yang benar. Sebagai pengawas alat dan mesin pertanian, tindakan yang tepat adalah memberikan pelatihan kepada pengguna mesin panen padi tentang cara pemeliharaan rutin yang benar. Tindakan ini sesuai dengan tanggung jawab pengawas dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengguna alat dan mesin pertanian agar mereka dapat memelihara mesin dengan baik dan mencegah kerusakan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.